warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulani Dwi Amarisa Sufah dari kelas B dengan NIM K44220045. Teman-teman tahu nggak awal konflik Palestina dan Israel? Terus bagaimana bisa mereka menduduki tanah Palestina sampai sekarang? Lalu bagaimana sejarahnya? Yuk kita bahas. Jadi, tanah Palestina dahulu merupakan sebuah wilayah yang berada di kekuasaan Daulah Utsmaniyah atau yang biasa dikenal dengan dinasti Ottoman. Hampir ratusan tahun mereka hidup tenang, berbagai agama dengan damai dan berdampingan. Lantas sejak kapan kedamaian tersebut sirna? Dan peristiwa apa yang menjadi sebab runtuhnya perdamaian Palestina? Terus hal ini dipengaruhi dengan runtuhnya kekuasaan dinasti Ottoman. Pasca Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina beralih di bawah kekuasaan Inggris, dan saat itulah momentum Zionis Israel mulai menduduki wilayah Palestina yang penuh kedamaian. Bermula di tahun 1917, Inggris melakukan perjanjian dengan kelompok Zionis dengan berjanji mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Nanti saya tunjukin di sini deklarasinya. Yang kedua, pada tahun 1923 sampai 1048, Inggris memfasilitasi migrasi kaum Yahudi ke Palestina. Terus 1947 PBB membagi pembagian dua negara, pembentukan Palestina dan Israel, yang keputusan itu sangat merugikan warga Palestina dan berdampak hingga sekarang. Pada 1947 juga puncak kedamaian di Palestina mulai berakhir dan beralih menjadi kesengsaraan tatkala maraknya penggusuran dan pembakaran rumah warga. Hal inilah dipicu karena kebijakan Plan Dalet resmi diberlakukan. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa Nakba atau dalam bahasa Indonesianya bencana. Kata Nakba itu dihapus dari buku-buku sekolah di Israel. Lalu sejumlah 530 kampung dan 15.000 warga terbunuh di Palestina, dan 750 warga Palestina terusir dari tanah mereka. Hal ini terjadi hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Dan sekarang inilah awal mula perampasan hak wilayah rakyat Palestina bermula hingga saat ini. Warga Palestina tetap berdiri tegak membela kedaulatan warga Palestina, membela tanah air mereka, dan jutaan orang di seluruh dunia hingga saat ini terus bersama mereka, warga Palestina, mendukung perjuangan dalam genosida kelompok Zionis. Lalu akar yang menjadi akar perang Arab Israel. Konflik Arab Israel tidak berakhir dengan pengusiran massal warga Palestina dan menciptakan negara Israel pada 1948. Jadi negara Israel baru tercipta 1948, termasuk negara baru di dunia. Terjadi beberapa kali perang Arab dan Israel seperti Perang 6 Hari 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973 yang membuat situasi semakin sulit dan menyebabkan perubahan wilayah di Palestina. Pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza pada 1967 menciptakan ketegangan dan perlawanan yang berkelanjutan dengan kelompok-kelompok Palestina. Pada masa inilah muncul Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan Hamas. Pada 1936 sampai 1939, pemberontakan Arab kepada kolonialisme di Inggris menyebabkan imigrasi Yahudi meningkat di Palestina.
Yang selanjutnya 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan negara Israel. Terciptanya negara Israel pada tahun 1948. Pada tahun 1087, pembentukan Hamas yang mendapat dukungan dari negara superpower seperti Inggris dan Amerika yang akan melawan IDF atau Israel Defense Force yang menjadi tentara terkuat dan tercanggih di dunia. Upaya perdamaian dapat dikatakan bahwa konflik Israel dan Palestina sangat berakar pada faktor-faktor sejarah, politik, budaya yang telah membentuk di Timur Tengah. Modern dan intervensi Barat memahami asal-usulnya sangat penting untuk menemukan jalan menuju perdamaian dan koeksistensi. Sejarah konflik yang kompleks, peran nasionalisme, dan perjuangan yang memperoleh wilayah oleh kedua pihak terus menentang para pemimpin dan organisasi internasional untuk bekerja menuju penyelesaian yang berkelanjutan. Lalu yang dapat disimpulkan dari konflik ini adalah konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab pada mulanya diawali dengan oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948 yang memerdekakan atau mendeklarasikan oleh David Ben-Gurion pasca adanya mandat Britania yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Sejak itulah konflik Israel dan Palestina semakin meruncing. Berbagai upaya proses perdamaian sudah dilakukan mulai dari Oslo hingga two-state solution. Namun hingga saat ini konflik antar Israel dan Palestina belum juga menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah sehebat apapun rencana perundingan perdamaian yang dicanangkan tetap tidak akan berhasil bagi kedua belah pihak. Israel memiliki ideologi revisionis Zionis dengan arah politik yang cenderung konservatif membuat rezim baru di Israel. Lalu yang selanjutnya, pasca penyerangan yang terjadi di jalur Gaza kemarin, banyak negara yang menolak untuk menerima dan menjual produk yang berasal dari Israel atau yang mendukung gerakan genosida tersebut. Aksi boikot terhadap produk-produk Israel itu benar telah berdampak dan mencekik ekonomi Israel. Namun, betapapun Israel sudah menghadapi sekarat secara ekonomi, tapi pemimpin ultra kanan Israel tetap saja masih mempunyai ambisi perang yang menggebu-gebu untuk memerangi Palestina. Karena para pemimpin ultra kanan Israel tak peduli dengan kondisi ekonomi yang mereka alami. Tentu, bagi Zionis Israel bisa merebut kembali wilayah Palestina merupakan hal terpenting bagi mereka untuk mendapatkan kembali the promised land yang dijanjikan oleh Inggris pada masa lampau. Tapi tentu itu tidak benar ya teman-teman, karena dengan adanya pertumpahan darah hingga saat ini itu tidak akan dibenarkan. Karena itu saya dan jutaan muslim rakyat Indonesia atau bahkan dunia mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dalam membela tanah air mereka serta mendukung kemerdekaan negara Palestina. Ini bukan soal pemerangan di zaman modern, tapi ini soal kemanusiaan. Free Palestine. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.